Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan diskusi Nahwu 2 ini yang pada pagi hari menjelang siang. Mohon maaf. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 yang akan presentasi pada pagi menjelang siang ini dengan tema makalah kami yaitu tentang istisna. Langsung saja kita perkenalan materi-materi yang akan disampaikan oleh para pemateri, yaitu tentang pengertian istisna dan adatul istisna atau huruf-huruf istisna yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Nurul Aisyah Mardani. Kemudian selanjutnya tentang ila, guir, dan siwa yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, Nizarul Islam. Yang ketiga yaitu tentang Khola Ardina Hasya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Aulia Rahmawati. Baiklah, kita langsung saja kita persilahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya masing-masing. Dipersilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tentang mustasna. Mustasna ialah isim yang terletak setelah huruf-huruf istasna untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan kata sebelumnya. Bahasa gampangnya, mustasba ialah isim yang merangkan kata yang dikecualikan yang jatuh setelah huruf-huruf istasna. Sedangkan huruf yang terletak sebelum huruf istasna disebut huruf mustasna minhu. Contohnya, ja'al qaumul ila zaidan. Kata ila adalah huruf istasna. Kata sebelumnya yakni qaumun dinamakan mustasna minhu, dan kata setelahnya adalah zaidan dinamakan kata mustasna. Huruf-huruf istasna ada 8, yaitu ila, goiron, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, khasa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Saya Nizarul Islam selaku pemateri kedua akan memaparkan materi tentang ketentuan-ketentuan adatul istisna atau huruf-huruf istisna, yaitu illa, siwa, suwa, dan sawa. Pertama, illa. Illa di sini memiliki 3 ketentuan. Yang pertama yaitu wajib dinasabkan, yaitu apabila kalamnya berupa kalam tam mujab. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kalam tam mujab. Kalam tam mujab ialah kalam yang memiliki mustasna minhu dan tidak dinafikan, atau kalimat sempurna yang positif, seperti apa? Nah, di sini pada kalimat hadaral asdiqa'u illa aliyan. Nah, aliyan di sini sebagai mustasna-nya karena terletak setelah illa, dan al asdiqa adalah mustasna minhu. Karena di sini tidak terdapat nafi dan di sini mustasna minhunya ada, maka kalam ini disebut kalam tamujab. Hingga apa? Aliyan di sini sebagai mustasna wajib dibaca nasab. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu boleh dibaca nasab dan boleh dibaca sesuai dengan mengikuti mustasna minhunya, yaitu sebagai badal. Seperti lafaz yaturul hamamu illa wahidatun atau illa wahidatan. Apabila dibaca wahidatun di sini, dia sebagai badal dari mustasna minhunya, yaitu al-hamam. Hingga boleh dibaca rafa dan boleh juga dibaca nasab, illa wahidatan. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu wajib dibaca sesuai dengan ketentuan amilnya, yaitu apabila kalamnya berupa kalam nakis, yaitu kalam yang kurang, lawanan dari kalam tam, di mana kalam nakis di sini tidak memiliki mustasna minhu, atau yang seperti yang dijelaskan dalam kitab Nahwul Wadih 3 bahwasanya mustasna minhunya itu dibuang, seperti ma zahaba illa Zaidun. Apa Zaidun di sini sebagai mustasna, dia sebagai fa'il daripada lafaz zahaba. Dan di sini tidak memiliki mustasna minhu atau dibuang, yaitu ahadun. Ahadun di sini dibuang, oleh karena dia dibuang maka Zaidun di sini wajib dibaca rafa karena sebagai fa'il. Alasan yang kedua disebut dengan kalam nakis yaitu pertama yaitu karena tidak memiliki mustasna minhu di sini dan diawali oleh nafi. Kemudian adatul istisna selanjutnya yaitu ghairu, siwa, suwa, dan sawa. Di sini
hukum mustasnanya itu yaitu majrur, karena adatul istisna di sini merupakan isim, sehingga mustasnanya itu menjadi mudhofun ilaih. Dan ketentuan bagi lafaz ghairu, siwa, suwa dan sawa di sini mengikuti ketentuan mustasna pada lafaz illah. Contohnya ketentuan yang pertama yaitu contohnya koma lafaz maqama rijalu illa ghairu. Nah, di sini qamar rijalu ghairu zaidin. Pertama, tidak ada nafi dan memiliki mustasna minhu. Kalam ini disebut kalam tamujab, sehingga lafaz ghairu di sini wajib dibaca nasab. Dan mustasnanya di sini lafaz zaidin wajib dimajrurkan karena sebagai mudhofun ilaih daripada lafaz ghairu. Tentuan yang kedua yaitu apabila terdapat pada kalam manfitam, maka lafaz ghairu atau yang lainnya itu bisa dibaca nasab dan bisa mengikuti mustasna minhunya, seperti maqama rijalu ghairu zaidin. Zaidin di sini sebagai mustasnanya, dan ghairu di sini bisa dibaca ghairu dan bisa juga dibaca ghairu. Apabila dibaca ghairu maka di sini sebagai badal daripada lafaz ar-rijal. Nah, ketentuan yang ketiga yaitu apabila kalamnya berupa kalam nakis, maka ghairu, siwa, sawa dan sawa di sini wajib dibaca sesuai dengan ketentuan amil, seperti lafaz maqama ghairu zaidin. Mama fi'il dan ghairu di sini karena menjadi fa'il wajib dibaca rafa. Dan zaidin di sini mustasna sebagai mudhofun ilaih. Contoh yang lain yaitu ma ra'aitu ghairu zaidin. Nah, lafaz ghairu di sini sebagai maf'ul, zaidin sebagai mustasna mudhofun ilaih. Contoh yang lain ma ra'aitu ma marartu bi ghairi zaidin. Lafaz ghairi dibaca majrur karena didahului oleh huruf jar. Begitu pula pada lafaz siwa, sawa dan sawaun. Lafaz siwa, suwa dan sawaun di sini, dan terlebih pada lafaz siwa dan suwa di sini dia mengikuti amil, namun tetap dibaca siwa dan suwa karena di sini adalah dia merupakan isim maksur, di mana isim maksur itu tidak berubah. Dia berubah namun tidak terlihat di sini karena alif di sini tidak menerima baris.
karena ta'adzur, karena uzur. Baik, afwan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya melanjutkan materi daripada ada materi yaitu tentang mustasna, lebih tepatnya itu tentang adatul istisna. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Nah, di sini saya akan membahas tentang khola, ada, dan hasya. Khola, ada, dan hasya ini merupakan adatul istisna atau huruf-huruf istisna. Nah, mungkin juga sebagian dari teman-teman juga mengetahui bahwa khola, ada, dan hasya ini juga merupakan huruf-huruf jar. Huruf jar yang seperti yang saya tulis di papan tulis, itu ada di sana ada khola, ada, dan hasya. Itu merupakan huruf-huruf jar yang tidak hanya berjumlah 9, akan tapi ternyata huruf jar itu jumlahnya banyak sekali. Nah, yang saya tulis di papan tulis itu huruf jar yang ada dalam kitab Alfiyah pada bait ke 364 sampai 365 kalau nggak salah. Teman-teman bisa buka sendiri. Baiklah, langsung saja. Di sini kita bukan membahas tentang huruf jar ya, tetapi kita membahas tentang huruf-huruf istisna, khola, ada, dan hasya. Khola, ada, dan hasya itu mempunyai dua kedudukan, yaitu bisa kata setelahnya itu bisa, maksudnya kata setelahnya itu bisa majrur dan kata setelahnya itu bisa masuk. Contohnya itu seperti qomal qaumu khola zaidan dan qomal qaumu khola zaidin, dan seterusnya, bisa dikias sendiri oleh teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara huruf jar dan adatul istisna? Kita gampang sekali, kita bisa melihat kata setelahnya, apakah jika kata setelahnya itu berbaris bawah, maka khola, ada, dan hasya itu dianggap sebagai isim atau dianggap sebagai huruf. Tepatnya itu adalah sebagai khola, ada, dan hasya itu adalah sebagai huruf, yaitu huruf jar. Nah, jika kata setelah khola, ada, dan hasya itu berbaris atas, maka dia dianggap sebagai fi'il. Tapi menurut Imam Syibawai ada satu kata itu huruf yaitu hasya itu tetap dia kata setelahnya itu majrur atau dianggap huruf kata setelahnya itu majrur. Terus ada kalau khola dan ada itu bisa dimasuki oleh ma, sedangkan hasya itu tidak bisa dimasuki oleh ma. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari huruf istisna khola, ada, dan hasya. Jika ada kekurangan bisa teman-teman tambahkan yang lebih bisa daripada kami, karena kami juga baru belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi. Jika ada kekurangan ataupun tidak paham, mari kita sama-sama berdiskusi, karena kita di sini tujuannya untuk berdiskusi tentang mustasna. Jadi kesimpulan daripada materi yang telah kami sampaikan yaitu mustasna. Mustasna ialah intinya itu suatu kata, menerangkan suatu kata yang dikecualikan. Suatu kata yang dikecualikan, atau lengkapnya yaitu isim yang jatuh yang setelah huruf-huruf istisna.
yang menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan kata sebelumnya. Nah, kata sebelum mustasna itu, kata sebelum huruf istisna itu disebut dengan mustasna minhu. Nah, huruf-huruf istisna itu atau mustasna itu, huruf-huruf istisna itu ada jumlah itu ada 8. Ada illa, guiru, siwan, suwan, sawaun, khola, ada dan hasya. Huruf-huruf tersebut mempunyai kedudukan masing-masing sesuai dengan i'rabnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena manusia itu tidak luput daripada salah dan lupa, salah dan dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.